Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Halo adik-adik, apakah kalian pernah melihat kegiatan debat, baik itu secara langsung maupun melalui televisi? Apa saja ya yang dapat dijadikan materi dalam debat? Nah, sebelum kita belajar mengenai teks debat, sebaiknya kita mengetahui makna dari debat. Pengertian debat secara umum adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Debat juga diartikan sebagai suatu kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau bisa juga lebih, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Definisi debat adalah suatu bentuk komunikasi dengan cara saling beradu argumentasi untuk menyampaikan ide secara logika dan bukti pendukung dari masing-masing pihak yang berdebat. Debat dilakukan dengan aturan yang jelas, sehingga hasil debat bisa dihasilkan melalui voting atau melalui keputusan juri. Lebih sederhananya, debat merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pengertian debat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Guntur Tarigan tahun 1984, menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah suatu kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung suatu pihak atau pendukung dan disangkal oleh pihak lainnya atau penyangkal. Kemudian menurut P. Dori Wuwur Hendrikus, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Kemudian menurut J.S. Kamdi, debat adalah suatu pembahasan atau tukar pendapat tentang suatu pokok masalah di mana setiap peserta memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya. Kemudian menurut A.Sidi Dipocojo, debat adalah suatu proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat menyatakan argumen dan alasan dengan cara tertentu agar pihak lain berpihak kepadanya. Selanjutnya menurut G. Sukadi, debat adalah suatu kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Sedangkan menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ciri-ciri debat. Berikut ini ciri-ciri atau karakteristik debat, diantaranya yaitu terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro, yaitu pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra, pihak yang tidak menyetujui topik. Kemudian adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Lalu adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Kemudian hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Kemudian, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Dan yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Fungsi dan manfaat debat. Adapun fungsi dan manfaat debat diantaranya yaitu yang pertama, untuk melatih mental dan keberanian. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan solutif. Yang ketiga, untuk memantapkan pemahaman konsep. Dan yang keempat, untuk melatih sikap kritis. Tujuan debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas sesuatu hal.
Selain itu, tujuan debat diantaranya yaitu yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah. Yang keempat, memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Dan yang kelima, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Unsur-unsur debat. Berikut ini unsur-unsur debat diantaranya yaitu mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Adanya mosi sangat penting karena di dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan kontra. Kemudian tim afirmatif. Tim afirmatif atau pihak pro adalah tim yang setuju terdapat hal yang diperdebatkan, yaitu mosi. Debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmatif yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan memberikan pidatonya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa pendukung pernyataan di dalam mosi. Kemudian pihak negatif. Pihak negatif atau kontra atau oposisi adalah pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan, dan pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif. Kemudian, pihak netral. Pihak netral adalah pihak yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Maksudnya, pihak ini tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Kemudian moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Tata tertib debat memperkenalkan masing-masing pihak dan penyampaian mosi akan dilakukan oleh moderator. Kemudian penulis. Penulis atau notulen adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Notulen bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Lebih lengkapnya, unsur-unsur debat terdiri dari materi debat, yaitu topik utama yang akan dibahas dalam kegiatan debat. Beberapa yang termasuk dalam materi atau tema debat diantaranya yaitu tema, tujuan, tahapan, dan tata tertib. Kemudian personalia debat adalah semua pihak yang ikut terlibat di dalam kegiatan debat. Personalia debat terdiri dari panitia, moderator, pihak pendukung, pihak penyanggah, juri, publik, penyedia dana, dan notulen. Kemudian fasilitas debat yaitu semua perlengkapan dan alat yang dibutuhkan agar proses kegiatan debat dapat berjalan dengan baik. Fasilitas debat terdiri dari lingkungan, ruangan debat, sound system, dan media atau proyektor atau HP, sarana dan prasarana. Jenis-jenis debat berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya. Debat dibagi menjadi 3 macam, diantaranya yaitu debat parlementer atau majelis adalah debat yang memiliki maksud dan tujuan untuk memberi dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Debat ini sering digunakan oleh badan legislatif. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu adalah debat yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat, yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. Biasanya jenis debat ini dikembangkan di kantor pengadilan. Kemudian, debat formal, konvensional atau debat pendidikan
adalah debat yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama bagi pembicara konstruktif dan bantahan. Debat kompetitif dalam pendidikan tidak seperti debat sebenarnya dalam parlemen. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, namun lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan berbahasa asing atau apabila debat dilakukan dalam bahasa asing. Selanjutnya tentang struktur debat, terdiri dari yang pertama pengenalan. Pada tahap pengenalan, setiap tim, baik tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral memperkenalkan diri. Kemudian penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumentasi ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, kemudian tim oposisi, dan diakhiri dengan tim netral. Selanjutnya, debat. Pada debat, setiap tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lain. Kemudian simpulan. Pada simpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Kemudian keputusan. Keputusan debat diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan oleh para pendengar, keputusan oleh hakim, dan keputusan dengan kritik. Selanjutnya, etika debat. Berikut etika yang harus dimiliki peserta debat, diantaranya yaitu bertanya secara serius. Ketika bertanya kepada lawan debat, harus bersungguh-sungguh. Bandingkan paparannya dengan data-data yang memang sudah dihimpun. Kemudian, tidak menyinggung lawan debat. Jadi tidak boleh menyinggung lawan debat mengenai kekurangan fisik dalam debat. Kondisi yang diutamakan yaitu pertarungan ide gagasan. Untuk itu, jika hendak menyinggung atau menyerang lawan debat dalam debat, maka harus menyerang ide gagasannya, bukan fisik dari lawan debat. Kemudian bicara sesuai data dan fakta. Agar dapat mematahkan argumentasi lawan debat, maka harus mengadu argumentasinya dengan data dan fakta. Jangan adu ide gagasan lawan dengan informasi-informasi yang belum jelas. Kemudian, patuhi peraturan debat. Pada saat melakukan debat dengan pembisnis, teman sekolah atau lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan debat tersebut. Jika melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada saat debat, maka akan didiskualifikasi atau hal lainnya. Tata cara debat. Tata cara pelaksanaan debat yang baik yaitu sebagai berikut. Memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati peserta dan anggota debat. Apabila seseorang anggota debat melanggar peraturan, maka akan berpengaruh pada timnya. Kemudian, sebaiknya pertanyaan yang diajukan disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, tapi fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, runtut, sintetis, keterampilan retorika, atau tidak terbata-bata. Kemudian, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting untuk menyusun strategi debat sehingga efektif dalam menyangkal dan mempengaruhi lawan bahkan seluruh peserta debat. Argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Kemudian, memahami dengan baik mengenai kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan argumentasi yang diberikan lawan. Kemudian, menyajikan gagasan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sertakan juga data yang valid yang dapat mendukung argumen atau gagasan.
Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Penyampaian kesimpulan tidak perlu terlalu panjang, cukup poin yang menegaskan argumentasi dan disampaikan secara tegas untuk menunjukkan rasa percaya diri bahwa argumentasi tersebut benar. Kemudian, tata cara debat di lingkungan sekolah diantaranya yaitu guru membagi siswa menjadi 2 kelompok debat, yaitu pihak satu dan pihak kontra. Kemudian guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan kedua kelompok. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu. Setelah selesai, ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya hingga sebagian besar siswa bisa mengungkapkan pendapatnya. Sembari siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti atau ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Kemudian guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan. Dari data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja, yaitu kalimat kompleks. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Kemudian yang ketiga menggunakan kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.